Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Good morning all. Ya, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga semuanya dalam kondisi yang bahagia, sehat, ya, dan gembira. Bertemu kembali dengan Memlia ya dalam pelajaran English lesson, dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini Mem akan mendiskusikan tentang label ya. 9 grader ini untuk kelas 9. Label. Apa sih label itu? Oke, kita akan bahas sama-sama tentang label. Sama seperti bahasa Inggrisnya, label ini merupakan label juga dalam bahasa Indonesia ya, suatu yang kalian temukan nanti pada penjelasan Mem. Oke, ini dia. Kalian akan menemukan label pada food atau makanan, pada drink atau minuman, medicine obat-obatan, seasoning bumbu. Ini M-nya double, harusnya M-nya cuma 1. Bumbu, snack atau makanan ringan, kemudian cosmetics atau kosmetik, dan mungkin label-label lainnya lah kalau kalian temukan ya. Apakah itu misalnya di setrikaan ada labelnya begitu kan? Nah, apa sih what is label? What is label? Ya, label ini merupakan keterangan detail dari sebuah produk yang tertulis di luar kemasan. Ya, keterangan detail dari sebuah produk yang tertulis di luar kemasan. Nanti kita akan bahas ya bentuknya, contohnya, dengan tujuan memberikan informasi baik cara menggunakan ataupun komposisi dari sebuah produk, bahkan tanggal kadaluarsanya. Nah, ini akan membantu konsumen dalam mengenali produk yang akan dibelinya. Oke. Purpose, what is purpose? Purpose itu artinya tujuan. Mengapa sih harus ada label begitu? Nah ya, jadi purpose, the first purpose is to get detailed information about the product. To get detailed information about the product. Memberi informasi rinci tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Jadi kita tidak perlu tahu isinya dulu sebelum kita membelinya gitu kan. Jadi sebelum kita membelinya kita bisa bolak-balik dulu, lihat-lihat dulu gitu. Informasi rinci yang ada di kemasannya ya, bukan di dalam kemasan. The second purpose atau tujuan keduanya itu adalah to choose which product is safe for us. Ya, untuk memilih produk mana yang aman untuk kita. Choose, ya. Choose ini memilih kan? Kalau memilih berarti ada beberapa yang mungkin ditawarkan kepada kita. Misalnya kita mau minum sirup misalnya. Nah, yang kita inginkan itu sirupnya misalnya sirup leci. Jangan sampai pada labelnya itu kita tidak baca, kita beli ternyata sirupnya bukan sirup leci, tapi kita beli sirup lemon misalnya. Kemudian which product is safe for us, aman untuk kita. Contoh misalnya kita punya alergi terhadap sesuatu. Kalau kita baca dulu kemasannya, the label, we will save. Kenapa kita akan selamat? Karena kita bisa menghindari membeli barang yang tidak cocok atau menimbulkan alergi misalnya pada tubuh kita, ya, atau menimbulkan sakit pada tubuh kita. Misalnya obatnya mengandung alkohol misalnya kan, nah, kita tidak cocok atau tidak boleh begitu kan, maka kita bisa menahan diri kita untuk tidak membelinya ketika kita membaca label tersebut. Atau ya mungkin alergi-alergi lainnya lah, kan ada orang-orang yang memang punya alergi terhadap sesuatu. Kemudian the third purpose, tujuan yang ketiga, to avoid negative effect of the product. Untuk mencegah efek negatif dari produk tersebut. Nah, jadi tadi sama sambungannya dengan yang nomor 2. Jadi ini untuk mencegah efek negatif dari produk tersebut. Misalnya, pada produk tersebut tertera tanggal kadaluarsanya adalah January 2020. Bulan Januari 2020. Ternyata mungkin
ya kita tidak tahu pemilik tokonya mungkin tidak sengaja terbacanya 2021 terbaca oleh mata dia atau 2022 masih dipajang di tokonya. Nah, kalau kita memperhatikan labelnya maka kita akan tahu, oh ini produk sudah kadaluarsa, expired gitu kan? Sudah kadaluarsa. Jadi kita tidak boleh membelinya atau bahkan mungkin kita memberitahukan kepada pemiliknya, Pak atau Bu, ini sudah expired, sudah kadaluarsa. Oh iya Kak, terima kasih. Nah, kalian bisa dianggap sebagai seorang yang menyelamatkan mereka begitu ya. Karena dalam undang-undang makanan itu kan penjual itu juga punya akan ditegur kalau mereka menjual produk yang kadaluarsa karena itu akan berdampak negatif bagi pembeli begitu ya. Oke, jadi untuk mencegah negative effect of the product. Oke, nah ini contoh salah satu snack atau salah satu makanan food ya. The detailed information of the snack is behind the product. Jadi detail informasinya itu ada di belakang, bagian belakang produk tersebut. Nah, biasa kalian baca kalau kalian mungkin kalau beli snack makanan-makanan ringan yang ada di warung atau toko itu, mungkin kalian langsung buka, tapi ternyata penting kita lihat informasi nilai gizinya, expired date-nya kapan, isinya apa saja, apakah mengandung hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi dan lain-lainnya. Jadi ada detail information of the snack is in the behind ya. Oke. Mungkin juga ada kode-kodenya. Dulu pernah heboh kan kode ini ternyata mengandung apa begitu. Jadi itu juga perlu kita perhatikan. Oke. Next, the drink. Nah, ini juga informasinya ada di belakangnya. Bukan di belakang sih, kalau botol itu kan tidak ada bagian belakangnya ya. Jadi di sisi botol tersebut bagian mana gitu yang mengandung informasi detailnya, detail information about the product ya. Bahkan di situ lihat tuh ada layanan pelanggan. Jadi kalau misalnya kecewa dengan produk ini kita bisa menelpon ya, ada nomornya 080010028553. Nah, kalau misalnya memang ada komplain. Tapi kalau tidak ada komplain jangan sembarang-sembarang telepon ya. Oke, next. Nah, ini medicine. Nah, ini medicine. Jadi tidak ada obatnya, gambar obatnya, tapi langsung ke labelnya. Nah, ini namanya Anidan. Apa sih Anidan itu? Paracetamol tablets. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini adalah obat paracetamol ya, paracetamol. Di sini bisa kalian lihat masing-masing bagaimana yang ditanggulanginya apa, kemudian apa yang tidak boleh, kemudian tabletnya mengandung apa saja ya. Kemudian jangan diminum setelah 24 jam, 4 tablet dalam 24 jam dan seterusnya ya. Kemudian di sini kalau lebih dari 3 hari masih ada keluhan itu harus ketemu dengan dokter dan seterusnya. Jadi di sini semuanya kita harus perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita akan terhindar dari efek negatifnya ya, karena yang namanya obat-obatan ini berhubungan dengan kesehatan kita. Jangan sampai batuk tapi minumnya obat pusing ya kan. Oke, next. Nah, di sini fakta yang didapatkan dari teks yang ada pada label medicine yang Anidan ini, kita lihat facts-nya. Nah ya, kamu bisa menjelaskan obatnya apa sih, deskripsinya bagaimana sih, isinya ini content or amount, ini content atau isinya ya. Package contains-nya bagaimana? Kemudian use atau kegunaannya bagaimana? Direction to use and dosage atau dosisnya bagaimana? Kemudian direction to store, gimana penyimpanannya? Kemudian expiration date atau tanggal kadaluarsanya bagaimana? Ini fakta yang bisa kalian dapatkan pada label obat. Oke, lanjut. Nah, contoh ya, ini Panex. Panex ini adalah children's cough syrup 75 ml. Nah, the drug-nya apa sih? Drug-nya ini tentang apa? Drug-nya itu adalah the drug is children's cough syrup. Jadi sirup obat batuk untuk anak. Sekali lagi, sirup obat batuk untuk anak. Jangan sampai kucingnya batuk dikasih pula ini gitu kan? Tidak cocok karena ini untuk anak ya.
Kemudian descriptionnya, it is calf mixture of formula 440. Nah, ini deskripsinya, ada formula yang harus diminum nih. Kemudian content or amount, the package contains 70 ml of cough syrup. Jadi isinya nih 75 ml. Kemudian use, kegunaannya. Nah, di sini pada teks di sini tidak ada kegunaannya, tapi seperti yang kita pahami, yang namanya kegunaan obat batuk tentu saja untuk menyembuhkan, to cure our cough. Batuk kita tuh akan disembuhkan ketika minum obat ini. Asalkan cocok dan pas gitu ya takarannya. Kemudian direction to use or doses atau dosisnya. These are the directions and the dosage to use the drug. Nih, 1. Use medicine according to the physician's instructions. Jadi di sini minta harus ada yang memberikan instruksi lah begitu ya, baru bisa kita minum. Kalau misalnya tidak ada instruksinya, tidak bisa kita minum begitu kan? Ya, apoteker itu biasanya juga bisa kita ajak diskusi obat apa yang kita butuhkan ketika kita mengalami tanda-tanda atau ciri-ciri sakit gitu ya. Kemudian there is no information about the dosage. Jadi tidak ada dosisnya. Mungkin ini bagian depannya atau bagian ininya gitu kan, atau di dalam kotaknya itu ada gitu ya. Tidak mungkin tidak ada dosis kalau yang namanya obat gitu. Kemudian direction to store. Harus disimpan bagaimana si penyimpanannya. Keep it in moderate temperature. Jadi tidak perlu terlalu dingin, tidak perlu terlalu panas. Moderate itu tengah-tengah. Tidak perlu dingin, misalnya tidak boleh tidak di kulkas juga, tidak juga di tempat yang dekat kompor misalnya gitu kan. Jadi harus di moderate temperature. Jadi dia tuh suhunya itu harus pertengahan, stabil, tidak panas, tidak dingin. Kemudian keep away from children. Ya, kenapa? Kan katanya obat batuk untuk anak, kok tidak boleh dekat-dekat dengan anak? Ya, khawatir yang namanya anak-anak dikiranya mungkin minuman berenergi atau minuman yang biasa mereka minum lalu mereka minum, padahal itu untuk orang yang untuk mereka yang batuk gitu kan. Jadi yang namanya tulisan keep away from children berarti tidak usah ditaruh sembarangan begitu sampai anak-anak bisa mengambilnya dan meminumnya. Takutnya seharusnya minum 1 sendok misalnya kan. Untuk anak yang sedang sakit pun harusnya minum 1 sendok, misalnya saking pengen sembuhnya lalu minum 3 sendok kan tidak boleh begitu ya, di luar dari dosis yang dianjurkan. Kemudian di sini expiration date. Kebetulan di sini tidak ada information about the expiration date. Nah, ternyata bisa kita simpulkan label Pinax ini tidak lengkap, tidak ada expiration date-nya. Kemudian di situ juga disebutkan tidak ada dosisnya. Jadi tidak lengkap. Sebaiknya memang yang namanya label itu benar-benar memenuhi detail information, informasi yang detail. Terutama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items ya. Oke, kemudian ini dia 7 item. Kalau yang bukan obat bagaimana? Iya kan? Di sini ada Kraton tea ya, for the perfect cup of tea. Nah, fakta yang ditemukan adalah name of the product, nama produknya adalah Kraton tea. Kemudian the content or amount ya, isinya itu net weight 60 ml. Ya, jadi isinya itu 60 ml. Kemudian descriptionnya itu for the perfect cup of tea. Jadi untuk minum teh yang sempurna lah begitu bahasanya ya. Kemudian ingredients-nya tidak tercantum. Direction to use-nya gunakan use 1 bag per cup. Jadi 1 cup itu 1 kantong teh gitu ya. Kemudian pour fresh bubbling water over tea bag. Jadi air yang sedang mendidih itu yang harus diseduhkan ke dalam tehnya ya. Kemudian steep for 3 to 5 minutes. Jadi biarkan dulu gitu kan 3 sampai 5 menit and remove tea bag. Baru kantong tehnya itu
ambil atau dibuang atau disingkirkan atau disisihkan gitu. Biasanya kan mungkin ada yang mau pakai tehnya itu untuk masker dan seterusnya, jadi disisihkan. Mau dibuang boleh, mau disisihkan boleh. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan itu not available, artinya tidak tersedia. Not available, tidak tersedia petunjuk penyimpanannya. Apakah boleh simpan di kulkas atau boleh simpan di mana, itu tidak ada tercantum. Kemudian expiration date. Expiration date, ada tulisan best before, baik digunakan sebelum, tapi tidak ada tanggal yang tercantum. Berarti kita bisa simpulkan bahwa label Kraton Tea ini juga tidak lengkap, ya. Nah, nanti kalau kalian jadi businessman atau businesswoman, buat label produk itu sebaiknya lengkap. Jadi ini juga salah satu hal yang akan menarik konsumen untuk membeli, karena lengkap begitu, kapan masa berakhirnya, bagaimana cara menggunakannya, isinya bagaimana, kemudian di mana harus disimpan. Jadi orang sudah punya informasi detail begitu. Oke, nah let us check this label. Nih kalau di LKS, kalau kalian punya LKS, ini ada di LKS-nya ya, tapi di sini mem screenshotkan saja. Oleo namanya, refined sunflower oil. Jadi rupanya ini adalah minyak bunga matahari. Nah, ini ada isinya berapa, kemudian untuk apa kegunaannya, kemudian per 100 gramnya apa saja yang tidak boleh, kemudian isinya apa saja, kemudian nilai gizinya bagaimana, dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Silahkan dilihat, boleh dilihat. Nah, ini pertanyaan yang berhubungan dengan label tersebut. Ini label apa sih? Ini label yang digunakan untuk apa sih? Nah, jadi kalian boleh pilih di sini. Apa nih? Apakah A, sunflower, B, sunflower seeds, C, refined sunflower oil, kemudian D, sunflower plant. Nah, jadi kalian lihat di situ apakah dia adalah A, B, C, atau D. Silakan dipilih jawabannya. Nanti kasih tahu mem di Google Classroom-nya. Silakan dikumpulkan tugasnya. Gampang kok ini. Kamu tinggal sebutkan pilihannya yang mana. A, B, C, or D. Next, what is the brand name of the product? Brandnya apa? Nah, coba kamu lihat kalau yang namanya label di sini yang disebut dengan brand name-nya tuh yang mana? Bagian yang mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini, atau apakah sunflower-nya? Apakah A, B, C, atau D? Ini silakan dipilih juga. Oke. Pertanyaan yang ketiga, what is the ingredients of the product? Isinya apa? Nih ada di sini nih. Ya, ada di dalam teks ini. Apakah A, B, C, or D? Ya. Nah, nanti silakan dilihat. Oke, next. Nah, hanya 3 pertanyaan ya. Mem ulangi ya. Ini pertanyaan number 1, number 2, and number 3. Ulangi. Number 1, what label is it? Silakan ditulis. Kemudian number 2, what is the brand name of the product? Kemudian yang ketiga 3, what is the ingredients of the product? Ya, jadi silakan dijawab 3 soal, tambah 1 soal lagi. Aduh, mem nih gitu kan. Tambah 1 soal lagi. 1 soal lagi adalah mem minta kalian nanti silakan dilihat di sini ya. Ini mem hanya minta mencatat yang ini. Mencatat yang ini ya, bagian yang ini silakan dicatat. Nah, itu jadi ada 4 pertanyaan atau 4 tugas. Tadi number 1, 2, 3-nya yang pilihan ganda, yang 4-nya esai. Esainya adalah fakta apa saja, what are the facts ya that should be contained in a medicine product. Nah, ini dia. Ini udah kasih tahu jawabannya. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Ada 7. Jadi ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan, 3 pilihan ganda dan 1 esai. Itu silakan dikumpulkan lewat Google Classroom-nya. Okay, I think that's all for our lesson today. Mem akhiri ya
Mem rasa cukup pertemuan hari ini. Mem akhiri, Mem doakan semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan tetap bersemangat. Thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.